Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan bahas tentang konsep nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Yang pertama, apa definisinya? Bagaimana mengubah bentuk mutlak menjadi bentuk aljabar lainnya? Bagaimana masalah keseharian dapat kita modelkan dalam fungsi nilai mutlak? Dan bagaimana menggambarkan grafik fungsi mutlak? Mari kita mulai dengan pembahasan apa itu nilai mutlak terlebih dulu. Ya, mari kita cermati beberapa pertanyaan yang sering muncul dalam keseharian kita. Misalnya, yang pertama, jarak Majalengka ke Kadipaten 20 km. Berapa jarak Kadipaten ke Majalengka? Tentu Anda tidak akan menjawab, jawabannya adalah negatif 20 km. Tetap saja kita menyatakannya jaraknya adalah 20 km. Dengan demikian, tanda negatifnya kita hilangkan, diubah menjadi bilangan yang positif. Sekarang juga cermati masalah berikut. Selisih umur Amir dan Budi adalah 2 tahun. Berapa selisih umur Budi dan umur Amir? Tentu Anda pun tidak akan menjawab negatif 2 tahun. Tapi tetap jawabannya adalah 2 tahun, bilangan positif. Juga perhatikan masalah berikutnya. Suhu tubuh seorang mengalami perubahan 2 derajat Celcius. Jika normalnya 37 derajat Celcius, berapa suhu pasien sekarang? Nah, ya, berapa suhu pasien sekarang? Perubahannya 2 derajat Celcius. Maka Anda jawab bisa 39 derajat Celcius, bisa 35 derajat Celcius. Jadi yang 2 derajat positif ini muncul juga dari kenaikan atau penurunan yang kita sebut sebagai perubahannya mah tetap bernilai positif. Nah, ini semua mengantar kita pada masalah tentang apa yang kita sebut sebagai nilai mutlak. Memunculkan gagasan tentang konsep nilai mutlak. Dapat kita pahami, mari kita kaji lebih seksama tentang apa yang kita sebut sebagai nilai mutlak tersebut. Mari kita perhatikan masalahnya. Dari tempatnya berdiri, seorang anak berjalan ke depan 4 meter. Kemudian berjalan ke belakang. Kita bisa ganti di sini misalkan 2 meter. Tentukan posisi anak sekarang. Tentukan jarak yang ditempuh anak tersebut. Jadi di sini masalahnya menentukan posisi dan menentukan jarak. Mari kita kaji. Nah, untuk mengetahui posisi anak sekarang, maka kita buatkanlah sketsa dengan menggunakan garis bilangan ini sehingga masalahnya menjadi jelas. Jadi sketsa akan memudahkan kita dalam menganalisis masalah. Nah, kita perhatikan bahwa anak tersebut berjalan ke depan dengan jarak 4 meter. Ini kita sebut mula-mula awal berdiri, kemudian berjalan ke depan sejauh 4 meter, kemudian balik ke belakang sejauh 2 meter. Berapa posisi anak sekarang? Nah, mari kita cermati, maka kita akan mendapatkan suatu posisi anak tersebut. Kita ukur dari awal ke posisi terakhirnya, yaitu 2 meter. Maka kita dapatkan posisi akhir anak. Nah, itu mengantar pada gagasan penjumlahan dengan bilangan negatif ke belakangnya, atau kita sebut dengan pengurangan. Maka 4 kurang 2
akan sama dengan 2. 2 di sini artinya menunjukkan arahnya ke depan sejauh 2 meter dari awal semula. Sekarang mari kita pahami, misalnya kita acak, misalnya ke depan 5 meter, ke belakang 8 meter, maka 5 ditambah negatif 8 sama dengan 5 kurang 8 sama dengan negatif 3. Artinya bahwa anak tersebut ada 3 meter dari posisi awalnya. Ya. Berikutnya ditanyakan tentang jarak yang ditempuh anak tersebut. Dalam perhitungan jarak, mari kita perhatikan bahwa jarak yang ditempuh berarti 5 ditambah 8 akan sama dengan 13. Dalam hal ini bahwa nilai yang negatif itu kita positifkan. 5 tambah 8, 13. Jadi arah ke belakang yang negatif dibuatkan jadi positif. Nah, gagasan ini yang mengantar kita pada gagasan apa yang disebut dengan konsep nilai mutlak. Jadi 5 kita mutlakan tetap 5, 8 kita mutlakan, negatif 8 kita mutlakan juga jadi 8. Nah, tandanya dilambangkan dengan 2 garis bilangan di antara 2 garis yang sejajar ini. Nah, itu mengapa muncul gagasan konsep nilai mutlak ya. Jadi dari keseharian tentang jarak seperti ini, tadi tentang selisih dan beda, juga tentang perubahan, itu mengantar kita pada gagasan tentang konsep nilai mutlak. Nah, berikutnya mari kita definisikan nilai mutlak ini secara lebih formal lagi. Dengan pemahaman tadi bahwa jika ada bilangan yang negatif, maka kita buatkan menjadi positif. Maka kita susun definisi formal bahwa untuk suatu bilangan real X, maka nilai mutlak dari X dituliskan dalam bentuk simbol seperti ini. Dia ada garis sejajar, di antara 2 garis sejajar, garis lurus sejajar ya. Nah, nilai mutlak X akan sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Dan akan sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Jadi ada 2 pengertian. Untuk X kurang dari 0 negatif X. Untuk X lebih dari sama dengan 0 maka akan sama dengan X. Nah, sebagai contoh mari kita cermati. Untuk X sama dengan 6. Karena 6 lebih dari atau sama dengan 0, maka kita gunakan definisi yang bawah. Maka nilai mutlak dari 6 adalah 6. Sekarang kita pilih misalkan berapa nilai mutlak dari 0. Nah, nilai mutlak 0 adalah 0. Tetap lebih dari sama dengan 0 adalah X. Ya. Untuk misalkan berapa nilai mutlak dari negatif 3, maka kita buatkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah kita menggunakan definisi pada bagian yang kurang dari 0 ini. Berarti negatif dari negatif 3 yang hasilnya mendapatkan positif 3. Untuk yang lainnya bisa kita cermati dengan mengacaknya. Untuk 1, 1, 6, 6, nilai mutlak 3, 3 ya. Kita bisa mengacaknya untuk negatif 3, 3. Nah, demikian kita definisikan tentang nilai mutlak ini secara formal. Nah, selanjutnya dalam bentuk garis bilangan, nilai mutlak ini sebagai jarak tadi dapat dipahami sebagai jarak dari nilai mutlak dari 2 misalnya adalah jarak 2 ke 0 pada garis bilangan. Ini kita lihat sketsanya. Nah, ini yang disebut dengan nilai mutlak dari 2 adalah jarak 2 ke 0 pada garis bilangan tersebut. Kita bisa acak nilai mutlak negatif 4 berarti jarak negatif 4 ke 0. Ya. Sudah perhatikan.
Nilai mutlak negatif 3, jarak negatif 3 ke 0. Nilai mutlak dari 1, jarak 1 ke 0. Dan seterusnya. Ya, itu definisi nilai mutlak. Mudah saja, kalau dia bilangannya kurang dari 0, berarti bilangan negatif, maka kita kalikan di depannya dengan negatif, jadi positif. Jika lebih dari sama dengan 0, bilangan positif atau 0, maka nilai mutlak tetap. Ya, demikian itu definisi dari nilai mutlak. Nah, selanjutnya kita pahami bagaimana mengubah bentuk mutlak AX plus B. Di mana bentuk ini kita sebut sebagai bentuk linier satu variabel, gitu kan ya. Itu bentuk linier, mari kita cermati. Ya, seperti ini. Kita ambil contoh, ubah bentuk nilai mutlak negatif X plus 2. Nah, kita perhatikan di sini A-nya berarti negatif 1, B-nya adalah 2. Kita bisa mengubah bentuk ini, ya, jadi A-nya 5, B-nya negatif 5. Nah, ini nilai mutlak dari 4, berarti A-nya 0, B-nya 4, gitu kan. Bentuk-bentuk ini kita sebut sebagai bentuk-bentuk linier. Nah, mari kita lihat suatu bentuk nilai mutlak, misalkan yang sederhana saja dulu, yaitu nilai mutlak dari X min 3. Kita ubah dengan alternatif menggunakan definisi. Tadi nilai mutlak X sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0, akan sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi untuk X min 3 kurang dari 0, diperhatikan di antara nilai mutlaknya adalah X min 3. Maka kita buatkan X min 3 kurang dari 0, maka nilai mutlak dari X min 3 akan sama dengan negatif dari X min 3. Itulah ya. Dan kemungkinan kedua, untuk X min 3 lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlak dari X min 3 akan sama dengan X min 3 tetap. Definisi yang bagian keduanya. Nah, selanjutnya mari kita sederhanakan bentuk ini dengan memahami bentuk, menyelesaikan bentuk pertidaksamaan linier satu variabel X min 3 kurang dari 0. Anda telah pahami akan sama dengan X kurang 3. Jadi kita pindahkan 3 ke ruas kanan, gitulah ya. X min 3 kurang 0 jadi X kurang 3. Selanjutnya nilai mutlaknya, karena kurang dari 0 maka kita kasih negatif di depan, dan kita gunakan sifat distributif untuk menyederhanakannya, maka akan kita dapatkan negatif kali X, negatif kali negatif 3 plus 3. Jadi untuk X kurang dari 3, maka nilai mutlak X min 3 akan sama dengan negatif X plus 3. Nah, selanjutnya kita kerjakan bagian yang kedua. Untuk min 3 lebih dari sama dengan 0, berarti dalam hal ini X lebih dari sama dengan 3. Akibatnya nilai mutlak X min 3 tetap sama dengan X min 3. Ya, dipahami dengan penyekatan pada garis bilangan. Kita perhatikan ini X sama dengan 3 ini akan membagi garis bilangan menjadi bagian ke sebelah kanan positif, bagian ke sebelah kiri bernilai kurang dari 3, ke sebelah kanan lebih dari 3. Nah, yang lebih dari sama dengan 3, kita definisikan nilai mutlaknya akan sama dengan X kurang 3. Sedangkan untuk bagian yang ke kiri dari 3, itu X kurang dari 3, maka nilai mutlak X min 3 sama dengan negatif X plus 3. Nah, ini ya.
Artinya apa? Bahwa jika X-nya sama dengan 5, berarti kita masukkan ke sini 5 kurang 3 yaitu 2. Jangan dimasukkan ke sini. Kalau ke yang kiri mau berarti negatif 5 tambah 3 jadi negatif 2. Tapi jika X-nya 0, maka kita masukkannya negatif 0 tambah 3, maka nilai mutlaknya adalah 3. Nah, demikian contoh yang sederhananya mengubah bentuk nilai mutlak ini. Jadi kita simpulkan bahwa nilai mutlak X min 3 akan sama dengan negatif X plus 3 untuk X kurang dari 3. Dan akan sama dengan X min 3 untuk X lebih dari sama dengan 3. Sama dengan negatif X plus 3 untuk X kurang dari 3, sama dengan X min 3 untuk X lebih dari sama dengan 3. Demikian juga kita bisa cari contoh yang lain, misalnya untuk nilai mutlak X saja, yang tadi definisi tersebut lah ya. Untuk X kurang dari 0, nilai mutlak X lebih dari sama dengan 0, nilai mutlak X sama dengan X. Kita acak. Nah, untuk 3X min 2, sama prinsipnya. Untuk 3X min 2 kurang dari 0, maka nilai mutlaknya sama dengan negatif dari 3X min 2, negatif 3X plus 2. Sederhanakan 3X min 2 kurang dari 0-nya, 3X kurang dari 2, X kurang dari 2 per 3. Untuk 3X min 2 lebih dari sama dengan 0, maka nilai mutlaknya 3X min 2. Sederhanakan 3X lebih dari sama dengan min 2 lebih dari sama dengan 0. Pindahkan negatif 2 ke kanan, lebih dari sama dengan 2 per 3. Gambarkan dari garis bilangan, sebelah kiri dari 2 per 3 negatif 3X plus 2. Sebelah kanan dari 2 per 3 akan sama dengan 3X min 2. Simpulkan bahwa nilai mutlak 3X min 2 akan sama dengan negatif 3X plus 2 untuk X kurang dari 2 per 3 dan akan sama dengan 3X min 2 untuk X lebih dari sama dengan 2 per 3. Itu contoh untuk mengubah bentuk nilai mutlak linear satu variabel menjadi bentuk tanpa tanda mutlak. Ya, bisa dipahamkan. Sekali lagi, kurang dari 0 maka negatifnya, lebih dari sama dengan 0 maka tetap dengan menggunakan definisi tersebut. Selanjutnya sederhanakan bentuk bertidaksamaannya. Simpulkan. Jadi kesimpulan ini lebih jelasnya digambarkan dalam garis bilangan. Ya, itu untuk sesi yang pertama kita bahas tentang gagasan nilai mutlak, usul masalah konsepnya. Berikutnya mendefinisikan dan mengubah bentuk nilai mutlak tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan tonton tayangan video berikutnya untuk melanjutkan.